Kisah asal-usul kota Surabaya. Surabaya, sebuah kota yang terletak di bagian timur pesisir utara Pulau Jawa, memiliki sejarah panjang yang syarat makna. Sejarah kota ini merentang dari era Kerajaan Majapahit hingga era kemerdekaan Republik Indonesia pada 1945. Asal-usul nama Surabaya sendiri, seperti dikutip laman resmi pemerintah kota Surabaya, berasal dari penggabungan kata "sura" yang berarti keberanian dan "baya" yang artinya bahaya. Ini secara harfiah dimaksudkan sebagai sikap yang berani dalam menghadapi situasi berbahaya. Awal mula berdirinya Surabaya. Pada tahun 1996, G.H. von Faber menulis sebuah nukilan dalam buku karya Handinoto, Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya tahun 1870 sampai tahun 1940. Dalam nukilan tersebut, Faber mengemukakan hipotesis bahwa kota Surabaya didirikan pada tahun 1275 oleh Kertanegara, Raja Singasari terakhir yang memerintah dari tahun 1268 hingga 1292. Kertanegara, seorang pemimpin yang kuat dan berani, berhasil melancarkan penumpasan terhadap pemberontakan Kanuruhan. Sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan bagi para prajurit Singasari yang telah berjuang, Kertanegara memerintahkan pendirian pemukiman di sekitar Kali Brantas. Pemukiman ini kemudian berkembang menjadi sebuah kota yang kita kenal sekarang sebagai Surabaya. Lokasi ini, yang kelak secara administratif masuk wilayah Surabaya, menjadi cikal bakal dari kota yang kini menjadi salah satu pusat ekonomi dan budaya di Indonesia. Kisah ini memberikan kita gambaran tentang bagaimana keberanian dan kebijaksanaan seorang raja dapat melahirkan sebuah kota yang bersejarah dan makmur. Ini adalah cerita tentang asal-usul kota Surabaya, sebuah kisah yang terus hidup dalam memori dan identitas warganya. Konflik dengan Mongol. Pada tahun 1289, sebuah peristiwa besar terjadi. Kaisar Mongol Kubilai Khan, yang saat itu telah menguasai daratan Cina, mengirim utusan ke Singasari. Utusan tersebut membawa pesan dari Kubilai Khan yang meminta agar Singasari tunduk di bawah kekuasaan Kekaisaran Mongol. Namun, Kertanegara, Raja Singasari saat itu, menolak permintaan tersebut. Bukan hanya menolak, Kertanegara bahkan merusak muka dan memotong kuping utusan Kubilai Khan. Tindakan ini bukanlah tindakan yang biasa, melainkan sebuah pernyataan perang terhadap Mongol. Peristiwa ini menandai awal dari konflik antara Singasari dan Kekaisaran Mongol. Meski Singasari adalah kerajaan yang lebih kecil dibandingkan Kekaisaran Mongol, Kertanegara menunjukkan keberanian dan keteguhan hatinya untuk melindungi kerajaannya. Keberanian dan keteguhan hati Kertanegara dalam menentang Kekaisaran Mongol mencerminkan semangat yang kemudian menjadi ciri khas kota Surabaya. Cerita rakyat tentang asal-usul Surabaya. Mari kita jelajahi lebih dalam tentang cerita rakyat yang menjadi asal-usul nama kota Surabaya. Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara Jawa Timur, hiduplah seekor buaya raksasa yang ganas dan menyeramkan. Buaya ini dikenal dengan nama Baya. Di tempat yang sama, juga hidup seekor hiu yang dikenal dengan nama Sura. Kedua makhluk ini dikenal sebagai penguasa wilayah mereka masing-masing. Namun, suatu hari, terjadi perselisihan antara Sura dan Baya. Mereka berduel dalam pertarungan yang sengit untuk memperebutkan wilayah. Pertarungan ini berlangsung lama dan menghasilkan banyak kerusakan. Akhirnya, Sura dan Baya menyadari bahwa pertarungan ini tidak akan membawa kebaikan bagi mereka. Mereka pun memutuskan untuk berdamai dan membagi wilayah kekuasaan mereka. Sura, si hiu, berkuasa penuh di dalam air untuk mencari mangsa. Sedangkan Baya, si buaya, berkuasa di daratan. Kisah perkelahian antara Sura dan Baya ini kemudian menjadi legenda yang menceritakan asal-usul kota Surabaya. Nama Surabaya sendiri merupakan gabungan dari nama Sura dan Baya. Ini menjadi simbol keberanian dalam menghadapi situasi berbahaya, sesuai dengan makna namanya. Demikianlah kisah asal-usul kota Surabaya.
sebuah kisah yang penuh dengan nilai-nilai keberanian dan perdamaian. Ini adalah bagian penting dari identitas dan warisan budaya kota Surabaya. Segala kebenaran detail kisah tentu kita kembalikan kepada Allah Tuhan Sang Pemilik kisah kehidupan.